Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup B ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai ultrasonic flow meter. Untuk anggota dari kelompok kami yang pertama ada Reza Umamnar dengan NIMAHIR 012, ada Irfan Bardika Deva Musyafa, saya sendiri dengan 026, dan juga ada Nyoman Aridewanti dengan NIMAHIR 060. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sedikit overview mengenai ultrasonic flow meter. Ultrasonic flow meter adalah jenis flow meter yang mengukur kecepatan alir dari fluida dengan gelombang ultrasound. Menggunakan transducer ultrasound dapat diukur kecepatan rata-rata di sepanjang jalur pancaran sinyal ultrasound dengan merata-ratakan perbedaan waktu transit yang diukur antara pulsa ultrasound yang merambat ke dan melawan arah aliran atau dengan mengukur pergeseran frekuensi berdasarkan efek Doppler. Pengukuran efek Doppler mendeskripsikan perubahan frekuensi dari sinyal diterima sehubungan dengan sinyal yang ditransmisikan. Ketika dipantulkan oleh objek yang bergerak, dalam pengukuran aliran darah adalah sel darah merah. Berikut adalah rumus untuk menentukan kecepatan dari fluida, yakni P sama dengan C dikali dalam kurung FR dikurangi FT dibagi 2 FT cos theta, di mana FR adalah frekuensi yang diterima, FT adalah frekuensi yang ditransmisikan, V adalah kecepatan aliran fluida, theta adalah sudut relatif antara sinyal ultrasonik yang ditransmisikan dan aliran fluida, dan C adalah kecepatan bunyi dalam fluida. Selanjutnya ada time of flight. Dengan time of flight ultrasonic flow meter, waktu suara untuk bergerak antara transmitter dan receiver diukur. Metode ini tidak bergantung pada partikel yang ada dalam fluida. Adapun rumus untuk menentukan kecepatan dari fluida yakni P sama dengan T2 min T1 per T2 kali T1 dikali dengan L per 2 cos theta, di mana T1 adalah waktu transmisi hilir dan T2 adalah waktu transmisi hulu. P adalah kecepatan aliran fluida dengan theta sebagai sudut relatif antara sinyal ultrasonik yang ditransmisikan dan aliran fluida, dan I adalah jarak antar sensor. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai produk yang memanfaatkan teknologi ultrasonic flow meter, yakni ES-Flow, Low Flow Ultrasonic Flow Meter or Controller for Liquids. Tentang produk, Low Flow Ultrasonic Flow Meter or Controller for Liquid ES-Flow dirancang untuk mengukur rentang aliran volume antara 4 dan 2 sampai 1.500 ml per menit dengan presisi tinggi, linearitas tinggi, dan penurunan tekanan rendah menggunakan teknologi gelombang ultrasonik dalam tabung lubang kecil. Aliran dapat diukur dengan secara independen dari kepadatan cairan, suhu, dan viskositas. Oleh karena itu, kalibrasi ulang per cairan tidak diperlukan karena instrumen mampu mendeteksi kecepatan suara sebenarnya dari cairan yang diukur, yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan pengukuran aliran magnetik atau pengukuran aliran jenis lainnya. Untuk bidang aplikasi dari produk ESCO sendiri dapat digunakan dalam berbagai macam aplikasi. Aplikasi khas yang ditemukan itu pada makanan, minuman, dan farmasi untuk pengukuran pengendalian aditif alami, pelarut cairan berkarbonasi, sterilisasi H2O2, air demineralisasi, dan cairan dengan partikel tersuspensi. Berikut adalah tabel dari bidang aplikasi dari produk ES-Flow. Bisa dilanjut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai ultrasonic wave teknologi yang digunakan pada produk ini. Pengoperasian pengukuran aliran Bronx-Hose ES-Flow yang merupakan brand dari ES-Flow sendiri didasarkan pada propagasi gelombang ultrasound di dalam tabung sensor lurus yang sangat kecil tanpa penghalang atau ruang mati. Di permukaan luar tabung sensor terdapat beberapa cakram transducer yang menciptakan gelombang suara ultrasonik dengan osilasi radial.
Setiap transducer dapat mengirim dan juga menerima, oleh karena itu semua kombinasi upstream dan juga downstream direkam dan juga diproses. Dengan mengukur secara akurat perbedaan waktu antara rekaman atau rentang nanodetik, kecepatan aliran dan kecepatan suara dihitung. Mengetahui parameter ini dan penampang tabung yang tepat, ESO mampu mengukur aliran volume cairan dalam kisaran 4 atau range 4 hingga 2 sampai 1.500 ml per menit. Karakter khas dari flow meter ini adalah mampu mengukur kecepatan suara yang sebenarnya, yang berarti bahwa teknologinya tidak bergantung pada cairan dan kalibrasi percairan tidak diperlukan. Selanjutnya ada beberapa benefits dari produk ini, yakni yang pertama ada pengukuran aliran volume langsung tidak bergantung pada sifat fluida, rentangan aliran terendah di pasaran, yakni 2-1.500 ml per menit dan dapat diatur ulang di tempat, desainnya higienis, volume internal sangat kecil yakni 2 ml dan tidak ada volume mati, compact dan mudah digunakan dan dipasang, pengontrol digital atau PID-nya terintegrasi untuk aliran atau pengiriman batch yang akurat, waktu respon dan waktu siklusnya cepat, yakni kurang dari 10 milisecond, pengulangan yang sangat baik dan juga stabilitas jangka panjang, output suhu tambahan, pengukuran dua arah, fungsi penghitung atau penghitung terintegrasi, dan juga mengurangi waktu nanti tidak diperlukan kalibrasi ulang setelah penggantian cairan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Umi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi teknis dari alat flow meter ini, yaitu ESFlow. Pada tabel ini merupakan tabel untuk keterangan measurement atau control system, di mana terdapat informasi mengenai minimum full scale flow, maximum full scale flow, minimum flow, volume flow accuracy, zero stability, repeatability, turn-down ratio, fluids, response time, refresh or cycle time, fluids temperature max, ambient temperature max, mounting temperature accuracy. Nah, ini adalah data mengenai pengukuran atau control system dari alat tersebut. Selanjutnya adalah tabel mengenai mechanical part dari ESFlow, di mana sensor yang digunakan berbentuk straight tube, materialnya yaitu stainless steel 316L jenisnya, lalu surface quality-nya kurang dari 0,8 mikrometer, lalu pressure rating-nya bisa dilihat, begitu juga dengan proses connection, untuk series-nya tidak ada, dan untuk beratnya yaitu 1,3 kilo, dan ingress protection-nya dengan tipe IP66 dan IP67. Selanjutnya, spesifik teknis dalam hal electrical properties. Di sini dijelaskan atau ditampilkan mengenai daya dari power supply, yaitu plus 15 sampai 24 volt DC, lalu max power consumption-nya 2,8 watt. Lalu juga disediakan informasi mengenai analog output, analog set point, customize, IRO, dan digital communication. Selanjutnya mengenai spesifikasi teknis untuk hal electrical connection. Nah, di sini ada ditampilkan untuk data mengenai electrical connection dari ESFlow. Nah, selanjutnya adalah mengenai sertifikat atau approval yang sudah dimiliki oleh ESFlow, yaitu yang pertama mengenai sanitary or hygienic standard yang sudah terstandarisasi dengan nomor 3-A IS-103I. Dan juga karena bisa digunakan dalam makanan, maka ada sertifikat untuk food contact-nya dengan nomor sertifikat IC 1935/2004. Selanjutnya ini adalah mengenai dimensi dari ESFlow. Bisa dilihat di sini, ini merupakan gambaran alat dari ESFlow sebagai flow meter. Nah, ini adalah keterangan mengenai untuk dimension tiap-tiap bagian, di mana bagian A sebelah sini ini adalah keterangan mengenai dimensi dari bagian A. Lalu pada bagian B, yaitu 132,4 mm, dilanjutkan untuk bagian C, D, E, F, dan G. Jadi di
alat ini sudah sangat detail mengenai dimensinya. Selanjutnya adalah mengenai grafik antara flow rate versus pressure drop, di mana pada grafik tampak ada 4 garis, di mana untuk garis merah merepresentasikan dari fluid air biasa, lalu untuk yang hijau adalah kerosin, lalu yang biru muda adalah glikol, dan yang biru tua adalah olive oil. Bisa dilihat di sini hubungannya adalah linear, di mana untuk flow volumenya semakin besar, maka pressure drop atau penurunan tekanannya pun juga ikut besar. Selanjutnya adalah mengenai pengontrolan aliran higienis untuk pasar makanan dan minuman. Nah, kontrol PID terintegrasi dapat digunakan untuk menggerakkan kartu kontrol atau pompa, memungkinkan pengguna membuat loop kontrol yang lengkap dan ringkas. Dalam contoh aplikasi ini, ES-Flow mengontrol katup diafragma yang dioperasikan secara pneumatik dengan higienis dan tri-strip AGMU pada laju aliran 900 mili per menit. Kombinasi ini membuat pengontrolan aliran higienis yang sangat baik untuk berbagai aplikasi di pasar makanan dan minuman. Desain ini juga sangat menarik untuk industri proses dengan cairan yang menantang, misalnya partikel, karena risiko penyumbatan terbatas karena desain yang higienis tersebut. Hal ini merupakan salah satu benefit dari Flowmeter ES-Flow. Selanjutnya adalah pengendali pompa Flowmeter. Pompa adalah komponen inti dalam sistem cair. Pompa dosis atau metering mampu mengukur aliran cairan dengan perpindahan atau oscillasi positif, kondisi proses seperti suhu, penahanan udara, tekanan balik, dan keausan, mempengaruhi nilai terukur, dan oleh karena itu pompa memerlukan perangkat tambahan untuk melakukan koreksi yang diperlukan. Nah, ES-Flow ini menawarkan kesempatan untuk kemudi pompa langsung berdasarkan laju aliran yang diinginkan. ES-Flow mengontrol kecepatan pompa untuk meminimalkan pengaruh kondisi proses dan oleh karena itu menghasilkan akurasi dan pengulangan yang tinggi. Hal ini juga merupakan salah satu keuntungan dari produk ES-Flow sebagai flowmeter berbasis ultrasonik. Hanya adalah fungsionalitas dosis dan penghitungan batch. Salah satu keunggulan ES-Flow adalah instrumen ini dilengkapi dengan fungsi penghitung dan dosis batch yang terintegrasi. Teknologi dosis ini memungkinkan dosis batch sejumlah kecil aditif cair hanya dengan toleransi minimum. Firmware dilengkapi dengan fungsi pembelajaran untuk memperbaiki toleransi terkecil sekalipun secara otomatis. Misalnya saat memulai instrumen atau mengubah kumpulan pasokan. Setup disesuaikan untuk memenuhi semua persyaratan produksi. Hal itu dapat dengan mudah diintegrasikan dalam proses dan jalur produksi yang sudah ada. Selain itu, dengan fungsi dosis batch ini, instrumen dapat mengontrol katup penutup, katup proporsional, dan pompa. Nah, ES-Flow ini merupakan implementasi serbaguna. Karena apa? Yaitu terdapat digital analog of field-based communication, lalu ada read out and control by display, lalu bisa untuk customize input atau I/O outputs, di mana analog control signalnya 0 sampai 10 volt DC dan 0 sampai 20 miliampere untuk arusnya, yang mengontrol pump valve, yaitu pipa ataupun katupnya. Nah, selain itu juga bisa mengcustomize pulsa, frekuensi, dan alarm output. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian dari ES-Flow. Bisa dilihat ini terdapat 2 foto mengenai produk ES-Flow sebagai flowmeter berbasis ultrasonik. Yang bagian sini adalah gambar ES-Flow meter with closed copper valve, hygienic and tri-strip autoris. Lalu di sebelah sini ada liquid dosing state yang sudah saya jelaskan tadi mengenai penentuan dosis. Selanjutnya mengenai contoh penggunaan akan dijelaskan oleh teman saya Irfan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan produk ES-Flow ini di industri. Jadi setelah dijelaskan oleh Ari dan Umam, ES-Flow ini merupakan alat yang capable untuk mengukur flow dari suatu larutan gitu ya di bidang farmasi,
dan juga makanan. Nah, untuk fokus yang kali ini kita akan membahas mengenai produksi di bidang candy, pembuatan permen. Nah, pada saat pembuatan permen ini pastinya kita membutuhkan yang namanya perasa, pengawet, dan pewarna yang harus ditambahkan ke dalam adonan utama pembuatan permen itu sendiri. Dengan menggunakan alat ini, ultrasonic flow meter, maka penambahan tadi bisa diukur kadarnya dengan akurat. Untuk skema pembuatan candy-nya akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, seperti yang bisa kita lihat di layar, terdapat 4 ultrasonic flow meter, di mana di bagian paling kiri merupakan flow meter yang digunakan untuk mengukur flow rate dari bahan-bahan utama membuat candy, sedangkan 3 lainnya digunakan untuk mengukur bahan-bahan kadar tambahan dari bahan-bahan yang akan digunakan seperti pewarna, perasa, dan pengawet. Nah, dikarenakan larutan bahan-bahan tambahan ini atau bahan aditif ini sangat kental, maka hanya diperlukan sedikit larutan aditif tadi yang dicampurkan ke larutan utama. Larutan yang dicampurkan dapat diukur dengan menggunakan ES flow ini dengan range dari alat ini itu sendiri sebesar 4 sampai 2 hingga 1500 ml per menit dengan tingkat presisinya kurang lebih sebesar 0,8% reading RD. Nah, permasalahan yang biasanya dialami oleh pabrik-pabrik makanan seperti yang saya kutip dari sumbernya itu biasanya mereka menggunakan volumetric dosing tanpa menggunakan flow measurement atau volumeter. Hal ini merugikan. Kenapa? Karena seringkali error terdeteksinya itu pada tahap terakhir produksi yang menyebabkan apa? Menyebabkan produk tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan gitu. Jadinya produknya bisa gagal dan lain sebagainya. Oleh karena itu masalah itu bisa diatasi dengan ditambahkannya alat pendeteksi yang lain yaitu flow meter sehingga error bisa dideteksi lebih cepat, maksudnya pada awal tahap produksi, sehingga mengurangi kerugian dari pabrik itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.